Hai, welcome to Labaik Bongca. Solhi adalah seorang wanita muda dengan kemampuan yang unik. Dia bisa mendeteksi kebohongan. Gak peduli sebanyak apa seseorang berbohong, Solhi selalu tahu kebenarannya. Tapi seiring waktu, anugerah itu berubah jadi beban. Dia mulai ngerasa lelah dan kesulitan mempercayai orang lain. Sampai akhirnya semua berubah ketika dia ketemu sama tetangga barunya, yaitu Doha. Untuk pertama kalinya kemampuannya tidak bekerja. Dia nggak bisa membaca apakah Doha berbohong atau tidak. Tapi di balik sikap Doha yang tenang, dia menyimpan luka masa lalu yang dalam. Dia punya trauma yang belum sembuh, dan kali ini traumanya kambuh lagi. Dulu waktu masih sekolah, dia dituduh membunuh pacarnya sendiri, dan tuduhan itu benar-benar melekat erat. Walaupun Doha ini tidak bersalah. Sampai suatu malam, Doha yang sedang dalam kondisi buruk tertidur di dalam mobilnya Solhi. Dalam tidurnya dia pun mengigau dan suaranya sangat lemah dipenuhi kesedihan. Dia bilang bahwa dia itu bukanlah seorang pembunuh. Di situ Solhi sangat terkejut karena tiba-tiba Solhi bisa mendeteksi kalau ternyata itu sebuah kebohongan. Solhi pun memutuskan untuk membawa Doha ke apartemen. Di dalam lift, Doha tampak sangat lemah. Kepalanya sandaran di lift dan dahinya juga berkeringat. Gak pikir panjang, akhirnya Solhi memutuskan ke kamar Doha sambil membawa obat. Tapi ketika dia masuk, dia menemukan Doha tergeletak di lantai. Nafasnya juga pendek-pendek. Akhirnya Solhi memutuskan menyelipkan obat itu ke tangan Doha, berharap pria itu cepat sembuh. Tapi ketika dia mau pergi, suara rintihan kesakitan Doha membuat Solhi berbalik. Dengan berat hati, Solhi memutuskan untuk merawat Doha. Dia pun membaringkan Doha di tempat tidur, menyeka keringatnya, dan meletakkan kompres dingin di dahinya. Jantungnya jadi deg-degan, bukan karena takut, tapi karena melihat sisi lemah seorang pemuda yang selama ini terlihat tenang dan penuh misteri. Ketika Doha mulai tenang, Solhi berniat pergi lagi, tapi baru beberapa langkah, tangannya Doha tiba-tiba menangkap tangannya sampai mereka ini berbaring bersama di ranjang. Dan mereka berdua berbaring bersebelahan tanpa kata, tanpa suara, dan cuma ditemani detak jantung yang samar-samar. Dan kejadian itu berlangsung sampai pagi harinya.